Bo, ada lagi satu, Bo. Bikin stiker. Jadi kartu biasa dibikinin stikernya. Lo mau stiker apa? Prioritas bank apa? Gue bikinin sini. Segitunya, Bo. Gue sampai, ya Allah Tuhan. Intinya kalau gue ya Iwet ya, gue kalau mendapatkan nomor WhatsApp yang minta klik link, mau itu perkara undangan, apa segala, gue nggak akan gue klik. Gue nggak akan gue klik. Udah gue sesederhana itu, karena gue takut. Gue nggak akan diklik. Iya. Nggak akan. Iya. Ini si lipstick apalah nanya, hah ada kayak gitu Om Iwet? Ada banget, gue kaget. Iya. Gue sampai, dan itu bisnisnya gede banget loh, bikin stiker-stiker begituan. Karena ternyata banyak banget orang yang kepingin. Gue sampai gini. Wah sakit ya orang-orang zaman sekarang ya. Segitu butuhnya mereka dapat pengakuan, segitu butuhnya mereka punya status. Gila sih. Ya, orang haus eksistensi, orang butuh validasi, ya. Kan kayaknya setiap kali kita membahas mengenai isu-isu sosial, pasti nyerempet-nyerempetnya ke situ ya, Iwet ya. Iya. Kenapa ya? Apakah karena kita memang negara berkembang ya, Wet? Yang dalam arti masih banyak. Hah? Gue nggak ngerti sih, nggak tahu gue beneran tapi. Iya ya. Jadi tapi gue sedih gitu kayak, wow gila banget ya segitu butuhnya. Makanya lo di kantor ketemu sama temen, jangan lupa untuk memberikan validasi kepada teman-teman lo. Divalidate in a good way gitu, ya kan? In a good way. People need that. People need that gitu. Validasinya tuh, gue suka dia punya teman kayak lo yang pintar ngitung gini, you know, stuff like that. Itu kan validasi. Iya sih, iya sih. Gue suka deh punya teman yang aktif gini kayak lo. Kalau nggak ada lo yang sibuk ngajakin kita ketemuan, kayaknya kita nggak akan ketemu deh. Iya. Iya kali ya. Tapi capek nggak sih Dev kayak gitu Dev? Tapi memang itu human need kan Iwet. Kita kan memang butuh pengakuan dan butuh validasi. Daripada kita haus validasi dan kita mencarinya di tempat yang salah, bukankah kita lebih baik mencarinya dari orang-orang yang deket-deket? Gue pengakuan ya. Nah gue tuh agak jahat sih. Gue kadang-kadang kalau ngeliat, dan I can sense orang-orang yang kayak gitu. Puja-puja aku. Itu Edric Chandra bukan sih? Hey! Puja-puja aku. Iya betul. Kayak, tapi bener ya, teman-teman gue tuh gitu. Kayak contohnya Becky gitu. Gue lagi pengen dipuji. Ayo cepet puji gue. Pinter nggak gue? Pinter nggak gue? Gitu kan? Becky kan gitu kan? Dan tapi kita kan itu kan enak ya, Bo. Iya, ngomong gitu ya. Dan dia bercanda. Kita mengcopy itu kan, dan which is good gitu. Kalau emang lo lagi butuh validasi, minta aja nih. Nah, masalahnya gini ya, gue tuh suka ketemu sama orang-orang yang butuh validasi tapi nggak mau ngaku, gengsi. I can sense that. Jadi they are consistently fishing compliment. Gimana tuh contohnya? Coba kasih contoh. Fishing compliments. Lu nggak pernah ketemu orang kayak begitu? Pernah, tapi I just want to discuss this. Contoh ya, misalnya di kantor. Misalnya gue baru keluar dari ruangan gitu ya, habis meeting atau apa, keluar dari ruangan, terus gue ngeliat gitu kan ya, lagi pada ngapain nih orang-orang. Terus datanglah dia tergopoh-gopoh. Duh, aku capek banget nih, aku habis meeting tadi berderet-deret dari luar. Tapi kliennya tuh happy banget. Dia bilang katanya proposal yang aku bikin tuh bagus banget dan dia suka sekali sama kerjasama sama kita. Tapi dia bilangnya adalah cuman maunya tuh dipegang sama aku, nggak mau dipegang sama yang lain. Karena menurut dia aku tuh paling ngerti soal apa yang aku kerjakan ini. Ya, gue ini jahat, Bo. Gue jahat. Gue cuman gini. Oh gitu. Oh ya udah. Oke. Gue tinggal. Nggak kepancing gue. Oh itu tuh maksudnya pengen kita, that person is fishing for another compliment gitu ya. Aduh beruntung deh aku punya kamu di kantor. Klien tuh pada nempel sama lo. Dia maunya begitu. Nggak gue kasih, Bo. Gue paling sebel sama orang minta soalnya. Botak. Mungkin nggak kenapa tim lo itu fishing for compliments? Karena mungkin lo sebagai pimpinan di kantor, termasuk pimpinan yang tidak mudah memberikan
pujian atau validasi. Kan bisa jadi. Bisa, gue setuju. Gue setuju. Because my standard is very high. Jadi maksud gue gini, yang lo kerjain itu pekerjaan hari-hari, kenapa harus gue puji? Nah, Iwet, nggak boleh gitu ya, sayangku, Anandaku Tapi kan, tercinta. kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu yang extraordinary, gue puji pasti, Dave, pasti. Tapi gue juga sebetulnya sama kayak lo. Kalau yang lo kerjakan adalah pekerjaan standar lo, kenapa harus gue puji? Tapi gue tuh menyadari, Wet, bahwa orang tuh suka dipuji. Gue juga. Maksud gue gini, lah emang udah tugas lo, kenapa harus gue puji-puji lo? Tuh, Luna bilang, pujilah. Mana sih Luna? Ah, banyak omong lo. Pujilah, bos. Tadi kan kita membahas mengenai validasi. Daripada tim lo mencari validasi di tempat lain, di tempat yang tidak sehat, mendingan dia mencari validasi dari lo, temennya. Validasi. Pujilah, Nek. Ini sebuah tantangan buat teman-teman yang menyaksikan siaran pagi kita. Kalau Anda adalah bagian dari tim di kantor, ya, this is also a challenge, ya. Gue tambahin challenge-nya di Buntut 2023 nggak cuma belajar flirting, tapi juga belajar untuk memberikan validasi kepada anggota tim lo, atau peers lo. Validasi, people need that. Bo, kita kan ngomongin mental pemenang, Iwet. Itu yang tadi gue juga pelajari dari Kiki. Waktu Kiki diwawancara oleh Raffi di film FYP. Hah? Kiki siapa nih? Kiki Saputri, Kiki Koboy Junior, Kiki Fatmala, Kiki siapa nih? Kiki Master Chef. Iya, lu mah. Gue sampai takut salah ngomong. Kiki yang lu juga belum hafal mukanya yang mana kan? Belum. Kiki tuh memuji Belinda loh. Dia bilang ini enggak dong. Belinda tuh juga Belinda is also a prominent chef dengan talenta yang juga layak ada di porsi kemenangannya dia. Terus gue gini, hebat si Kiki ini. Dia memberikan validasi, Bo. Dan Belinda membutuhkan itu. Lu kenapa sih dulu? Ini emang penonton kita emang bangsat menurut gue. Ada yang bilang Kiki buku tulis, Kak. Ada yang bilang Kiu Cukuruku, Kak. Udah gak jadi gue ngomongin Kiki, capek gue. Enggak, tapi balik lagi ya. Mungkin juga mental gue belum mental juara kali ya. Yang cukup legowo untuk memberikan komplimen kecil-kecil untuk hal-hal yang menurut gue sederhana dan memang sudah seharusnya dilakukan. Mungkin gitu. Mungkin juga ini salah satu hal yang harus gue pelajari gitu untuk bisa memberikan pujian, memberikan, aduh sampai sesek gue, memberikan apa ya, ya komplimen. Cuman kadang-kadang gue suka gini loh. Ya Allah, aus banget dia. Pengen gue kasih air minum biar minum gitu. Iya, tapi kan kita kan selalu balance ya. Harus berusaha melihat segala sesuatu dari dua sisi. Iya, memang orang itu haus banget perlu pujian. Tapi di satu sisi memang orang butuh pujian nih, Wet. Kasihlah. Iya. Tuh kan, Luna bener kan egosentrik. Gue tuh nggak suka sama orang yang egonya terlalu gede gitu, kayak sesekali aja, jangan 5 menit sekali lo kasih dia pujian. Orang ini tuman, Bo. Iya kan, nggak semua. Kan lu juga bisa, you can feel it kan, mana yang orang keterlaluan selalu membutuhkan validasi, mana orang-orang yang memang tidak demikian gitu. Pakai ini loh, pakai intuisi. Iya. Lu kenal sama Suci, Kak? Kenapa? Dia kangen main volley sama lu katanya. Dia kata, "Ma, apa kabar? Kapan-kapan main volley yuk. Kangen deh main volley sama Mak. Kayaknya seru deh ketawa ketiwi bareng." Dua hal.
Ada dua hal. Ada dua hal. Ya. Satu. Gue tuh paling gak suka dipanggil emak. Mak, Kenapa? Nggak tahu kenapa. main volley yuk, Mak. Gitu. Kalau dipanggil mak tuh gue berasa kayak, oh, what? Yang kedua, itu pertama. Yang kedua, gue nggak bisa main volley, Nek. Jadi Tapi udah lu pasti seneng pakai celana pendek kan? Celana pendek volley lu seneng dong pakainya. kayak semalam ya, gue kan pergi ke acara perpisahannya Mak Meling, Tante kita yang tinggal di Belanda. Terus ada Hyunchan sama pacarnya. Pacarnya kan aduh rupawan gitu ya. Rupawan aduh rupawan deh, cakep ganteng gitu. Terus karena we engage in a conversation, terus dia tuh manggil gue bukan Kak, bukan Om, Mak. Aduh Mak, bener Mak. Gue gini, aduh anjrit, kenapa dia manggil gue Emak ya? Gue drop loh. Wet. Gue kayaknya mendingan dipanggil di bawah Emak itu Cin, Jeng, Bo, Nek. Itu tuh masih netral. Tapi begitu Emak, aduh anjrit, ganggu banget. Mau lo seganteng apa, begitu lo manggil gue Emak, gue udah langsung shy. No, please, no. Kalau Bun, gimana kalau Bun? Aduh, Bun, gue muntah di tempat. Coba lo panggil gue Bun. Hai Bun. Gak boleh gitu Bun. Yang sabar jadi orang Bun. No. Mak Bun sehat Mak Bun. What is it about my appearance that you need to call me Emak or Bunda? I'm not your Bunda. Anywho, Mami juga, no. Just address me according to my gender, bitch. Ya, kadang-kadang tuh orang suka bingung sih emang. Ini tuh kan muter. Ini beda lagi nih topiknya. Tapi kan kadang-kadang orang tuh suka pingin akrab. Terus dipikir ya kalau akrab tuh kalau nggak Mak, Cin, Bo gitu kan. Iya. Gue bahkan sering sekali loh gue tuh menegur ya, kayak gue kan suka memberikan pelatihan komunikasi ya. Iya. Ini kalau udah akrab, misalnya gitu ya, as a sales assistant luxury brand gitu ya. Iya. Kalau mereka lagi melayani gue gitu, terus suka kelepasan tuh, Misalnya gue lagi nyoba barang gitu, ih cucok deh Mak. Gue tegur lah ya, gue tegur. Kamu kalau udah merasa akrab sama saya, boleh begitu. Tapi ke customer lain jangan ya. Nggak sesuai sama brand yang kamu representasikan. Ya? Dan gue laporan sama PR-nya. Bo, anak lo tadi gue tegur ya. Karena menurut gue nggak sesuai. Bo, maaf ya Bo. Bo, nggak cocok banget kali. Luxury brand, terus lo merasa deket. Cucok deh Mak. Cucok. Cucok. Angkut. Cus. Angkut. Cucok. No. Tapi itu ini ya, menurut gue itu satu hal yang juga harus dipahami, bahasa corporate. Ya, maksud gue gini, ketika lo lagi di pekerjaan lo, misalnya lo sales assistant, lo lagi pakai seragam, lo adalah flight attendant, lo lagi pakai seragam, gitu ya. Terus atau mungkin lo lagi merepresentasikan kantor lo. Kecuali emang lo temenan beneran, temen yang meten deket gini alias temen dekat, mungkin oke ngomong begitu. Tapi kalau dalam suasana kantor ya enggak lah. Berbicara dalam bahasa corporate. Karena lo merepresentasikan perusahaan lo. Itu penting loh. Itu penting. Cucok. Meong em. Yang nggak pernah melakukan itu tuh cuman pramugari dan pramugara Garuda. Nggak bisa, itu mereka nggak bisa. Gila, never. Bahkan mereka kan baru-baru ini aja kan boleh bikin konten sosial media pakai baju seragam ya. Tadinya nggak boleh sama sekali.
Nah itu menurut gue tuh elegant gitu. Iya. There's a sense of elegant in presenting yourself. Iya, iya, iya. Dan kita kalau misalnya memang misalnya kita punya teman flight attendant, dia lagi pakai baju seragamnya. Jangan terus abis itu lo juga memperlakukan diri lo kayak lo lagi temenan. Oh, kata Billy gini, tenaga medis juga nggak gitu Kak. Nah, bagus. Nggak boleh. Jangan terus tiba-tiba lo ketemu gitu pas lagi boarding. Mak, lo lagi terbang. Alert from calendar. Karena dia Delia menganggap Numbers lo dengan- birthday. Iya. Entar lo kecewa sendiri. Jangan. Memang dia lagi kerja. Lo kebayang nggak tenaga medis gitu ya? Misalnya pada saat gue kemarin serangan jantung, gue ke UGD gitu, terus mereka lagi mau gini, Mak, Anval ya, cucok jantungnya cucok. Gue bisa serangan ketiga loh, Ed. Iya, bukan 2 lagi ya, langsung ketiga. Langsung ketiga lah serangan jantung gue, saking gue eneknya. Iya kan? Serangan jantung nih, masih muda udah serangan jantung ya, Mak. Cucok, Ih, jantungnya oke loh. Ih. Gue pindah rumah sakit deh jam 12 malam tuh. Ya kan? Makanya balik lagi gitu. Gue tuh kadang juga suka awkward gitu kalau misalnya lagi mau present, mau apa terus tiba-tiba, "Mak, Bo!" gitu teriak dari jauh. Gue kayak, astaga Tuhan. Ya nggak gitu juga kan. Gue jadi ke situ sih obrolannya. Ya kan? Kita memang gini obrolan kita tuh pada ketawa semua. Iya, ini semua gara-gara Suci ngajakin emaknya main volley. Heran. Iya, pakai celana pendek loto. gue tuh lebih ngakaknya adalah visual lo pakai celana pendek gemes aja sih, sama kaos kaki selutut. Gue suka loh. Pakai pendek. Tahu, lu nggak suka main volleynya, pakai celana pendeknya lu suka. Karena gue merasa gue tuh kalau pakai celana pendek nggak cocok yang sedengkul, tapi cocoknya yang sepaha. Iya, karena kalau menurut gue Dave tuh ibarat selebriti Hollywood tuh, dia tuh Beyonce. Iya, pahanya gede. Iya. Ya. Gue sukanya pakai mini, suka dan cocok. Gue kayak Widi Ebitri, suka dan cocok pakai mini. Ya. Dah. Dia tuh bukan Anne Hathaway, dia tuh Beyonce. Dia tuh. Kayak kemarin ya, gue tuh lagi janjian sama Ivy. Kan gue mau MC tahun baru sama Ivy. Dia gini, gue nanya, Bo, mau pakai baju warna apa? Terus dia gini, gimana menurut lo? Gue kayaknya ngelihat Beyonce itu kan baru bikin dokumenter, dia konser pakai baju warna silver. Terus di Zara lagi banyak baju warna silver. Gitu. Kayaknya silver lagi tren deh. Menurut lo, gue ikutan Beyonce nggak sih pakai baju warna silver? Hati kecil gue tuh pengen ngejawab gini. Tapi lo tuh bukan Beyonce nih. Walaupun lo pakai apa yang dipakai Beyonce, lo nggak akan jadi Beyonce. Tapi gue sopan. Gue bilang, pasti lo cantik mengenakan baju seperti Beyonce. Terakhir temen kita digituin sama lo, setengah jam malu dia ditonton seluruh Indonesia kayak orang gila. Orang tuh lu jahat, lo nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh. Bagian mana dari akal nalar lo ketika lo ngaca pagi-pagi Ivy Batuta terus lo melihat gue ini mirip Beyonce loh? Bagian mana? Lu jahat. Iya. Lu nggak ngomong langsung sama dia, lu ngomongnya di live kayak begini. 1.100 orang nonton kita. Jangan ngomongin cuma ambil siaran. Yang ambil siaran banyak yang nonton, nyet. Kalau video call cuma berdua, lu gila emang bener-bener. Ya kan bercanda. Kan lo gak akan ketemu nanti gue pas acara itu. Jadi jangan bilang. Jadi lu pakai baju apa? Silver. Ya bukan lah, lo pikir gue manusia silver. Gue baru mau bilang, lebih oke lo jadi manusia silver sih sekalian kalau kayak gitu. Iya, ogah. Ivy ada nih katanya, bubar yuk, udah jam 8.
bubar yuk, say. Mak, bubar yuk, Mak. Cucian banyak nih, Mak. Cok. Cok.